أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الله منا منكم تقبل يا كريم. Ya kawan, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita. Malam ini banyak ustadz kita yang tidak bisa hadir karena berhalangan. Ustadz Sobri dan kawan-kawan dengan Ustadz Awid beberapa waktu yang lalu memang cukup melelahkan. Kiai Misbah Hussein mewakili saya untuk safari dakwah dan diklat selama 3 hari di Aceh. Setelah itu melanjutkan juga diri saya 5 hari di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, kalau mungkin sebentar lagi sampai. Yang lain masih sangat lelah. Kiai Misbah malam hari ini dari pagi tadi mewakili saya untuk hadir di beberapa tempat di Sukabumi. Jadi kita maklumi malam hari ini banyak ustaz-ustaz kita yang sibuk. Dan sebetulnya di sini juga alhamdulillah ada guru kita Ustaz Abdul Majid Allah Ta'ala wa Saya sudah minta kepada beliau supaya bisa meluangkan waktu muda sebagaimana halnya Kiai Misbah, Kiai Nursen. Kiai Nursen itu rutin membacakan kepada kita dulu kitab Ta'limul Ta'lim. Alhamdulillah beliau istiqamah terus membacakan. Dan Ustaz Sobri sebetulnya mesti membacakan kitab Al-Wafi, itu sarah daripada Al-Ba'in. Dulu almarhum Habib Faiz bin Shalih Al-Attas, sebetulnya dulu beliau pegang Aqidatul Awwam. Sejak beliau meninggal, tidak ada lagi yang membahas Aqidatul Awwam. Nah itu kita minta nanti bisa diatur waktunya Ustaz Buya Abdul Majid bisa meluangkan waktu. Beliau sebetulnya tiap malam Kamis rutin hadir bersama kita di sini. Selama ini tentunya beliau enggan sungkan untuk maju ke depan sebagaimana juga ustaz-ustaz yang lain. Tapi mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bisa istiqomah memberikan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab syariat yang agak istiqomah memberikan ilmu dengan baca kitab. Di sini Kiai Nursen pun baca kitab, kemudian disampaikan. Yang lain-lain suka lompat-lompat. Hadis, tafsir, sejarah, apalagi kalau ceramah udah umum itu. Nah, ada mulai hal di sini ada Ustaz Sarasi, ada Ustaz Yusuf. Jadi pada saat kosong tidak ada yang ngisi, memang sudah saya minta supaya beliau jangan sampai membiarkan majelis kita kosong. Insya Allah, jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Kita tahu bahwa kita alhamdulillah
sudah menuntaskan pelajaran fikih kita berkenaan dengan taharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Artinya kita beribadah dari kitab fikih, alhamdulillah selama sekian tahun akhirnya sudah kita khatamkan. Sekarang kita masuk ke kitab tentang jual beli. Nah, kita bisa lihat halaman 60. Di halaman 60 kitab yang barusan dibagikan, kitab pegangan kita bisa lihat judulnya Kitabul Buyu wa Ghairiha Minal Muamalat. Jadi judulnya Kitabul Buyu wa Ghairiha Minal Muamalat. Artinya bab yang berikut ini adalah bab tentang jual beli dan soal-soal muamalah lainnya. Soal-soal muamalah lainnya. Dari sini kita perhatikan di halaman 60. Pasal pertama nanti kita akan dikenalkan dengan macam-macam jual beli. Tapi selanjutnya kita akan diperkenalkan juga dengan riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Dan selanjutnya kita akan memasuki syarat-syarat jual beli, siapa itu penjual, siapa itu pembeli, apa itu khiyar, sebagaimana dijelaskan di halaman 61. Nah, selanjutnya halaman 62 kita akan berkenalan dengan as-salam, untuk jual beli sistem pesanan. Selanjutnya kita akan lihat lagi di halaman 63 berkaitan dengan hutang yang dilanjutkan dengan pegadaian, halaman 64. Nah, setelah itu kita akan berkenalan dengan al-hajar, yaitu isolasi. Kemudian selanjutnya halaman 65 kita akan membahas soal as-sulhu, yaitu perdamaian kalau ada pertikaian di antara penjual, pembeli atau para pembuat akad. Selanjutnya di halaman 66 kita akan pelajari tentang hawalah. Hawalah ini transfer utang. Bagaimana mentransfer utang dari seorang yang berutang sekaligus berpiutang. Nah, kemudian selanjutnya masih ada soal doman. Doman tuyun, itu soal jaminan hutang piutang. Kemudian di halaman 68 nanti kita akan lihat lagi, kita akan bertemu dengan asyarikah atau asyirkah. Asyirkah ini yaitu usaha antara pemodal dengan pengelola untuk menjalankan suatu usaha yang nanti keuntungannya dibagi dua dengan prosentase yang disepakati. Nah, kemudian nanti kita akan lihat juga ada wakalah, bagaimana soal mewakilkan di dalam yaitu muamalah. Nah, kemudian di halaman 70 nah di situ masih bicara tentang yaitu mewakilkan. Kemudian bagaimana pengecualiannya. Adapun di halaman 71 kita akan dikenalkan dengan al-ariyah, itu soal pinjam meminjam. Kalau tadi utang piutang, sekarang pinjam meminjam, beda. Utang piutang tidak sama dengan pinjam meminjam. Nah, kemudian masih ada soal wasab, soal rampasan. Nah, kemudian masih ada lagi asyuf'ah, itu hak berserikat, sehingga seseorang punya hak untuk ambil paksa, tapi dengan penggantian. Kemudian di halaman 73-nya
Nah, kita lihat lagi di sana ada kerjasama ekonomi dalam bidang pertanian dan perkebunan seperti al-musaqah dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih ada al-musara'ah. Dan di halaman 75 kita akan dikenalkan juga dengan ihya'ul mawad, menghidupkan lahan-lahan yang semula mati tidak produktif, kemudian kita tingkatkan produktivitasnya. Nah kemudian selanjutnya di halaman 76 kita akan berkenalan dengan wakaf. Apa itu yang dimaksud dengan wakaf? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana cara mengelola wakaf? Nah, kemudian halaman 78 kita akan berkenalan dengan luqata, barang temuan. Kalau ada barang temuan, ada barang hilang, ada juga anak hilang. Anak hilang disebut al-laqit. Ada luqata, ada al-laqit. Nah, itu nanti juga akan menjadi daripada pembahasan kita. Itu semua termasuk muamalah. Kemudian halaman 80 ada soal wadi'ah. Itu al-wadi'ah, titip menitip. Nah, apa syarat menitip? Bagaimana adabnya, bagaimana etikanya? Itulah persoalan-persoalan muamalah. Nah, sebetulnya masih ada muamalah yang lainnya, yaitu bab berikutnya 82. Soal warisan dan wasiat. Ini sebetulnya masuk muamalah juga, hanya dia dipisahkan karena menjadi disiplin ilmu tersendiri. Tersendiri. Itu akan kita bahas nanti. Itu sudah masuk ilmu waris. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana menyelesaikan kitab muamalah. Ini enggak sebentar nih. Walaupun ini malam bacaannya cuma 5 menit terakhir, tapi pelajarannya ini membutuhkan waktu cukup lama. Nah, dari halaman 60 sampai 81 itulah yang disebut al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Yang tadi kita sebutkan bab-babnya itu yang disebut ekonomi Islam. Malam ini sebagai pengantar kita akan mengulang kembali apa yang pernah kita bahas 3 tahun lalu supaya kita mengenal tentang ekonomi Islam. Ini pengantar karena nanti ini yang akan kita bahas pada pelajaran kita yang akan datang. Sekarang kita perhatikan, kita berkenalan secara sahih apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Sebagaimana sama kita maklumi, arkanuddin, rukun agama ada 3: al-iman, al-islam, wal ihsan. Ini disebut rukun agama. Jadi agama yang ada di sisi Allah memiliki 3 rukun: iman, Islam, dan ihsan. Kalau 1 rukun saja tidak ada, maka dia bukan agama. Jadi agama yang sejati, agama yang sebenarnya, agama yang ada di sisi Allah harus memenuhi 3 rukun ini. Satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Iman itu menyangkut amalia i'tiqadiyah, tentang keyakinan. Nah, yang mencakup persoalan ini dibahas dalam ilmu akidah atau disebut juga ilmu tauhid. Nah, yang kedua Islam. Ini membahas soal amalia zahiriyah, amalia anggota badan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Isi dari 2 kalimat syahadat itu masuk dalam iman.
Tapi pengucapan dua kalimat syahadat yang menggunakan lisan dan lidah kita itu termasuk Islam. Jadi ada asyhadatan, ada an-nutqu bisyahadatin. Jadi kalau an-nutqu bisyahadatin, mengucapkan dua kalimat syahadat, itu bukan termasuk iman, tapi termasuk Islam. Kalimat syahadatnya masuk iman. Kalimat syahadatnya masuk iman, tapi mengucapkannya masuk ihsan. Islam, tolong dibedakan. Nah, itu termasuk amaliyah dhahiriyah. Makanya mengucapkan dua kalimat syahadat masuk rukun Islam, bukan masuk rukun iman. Nah, itu amaliyah dhahiriyah. Nah, kemudian yang membahas soal Islam itu disebut ilmu syariat atau disebut ilmu fikih. Jadi kalau kita dengar fikih atau syariat maksudnya sama. Atau ilmu hukum Islam sama dong. Jadi kalau disebut ilmu hukum Islam, ilmu fikih, ilmu syariat, maksudnya membahas soal keislaman. Adapun ihsan itu amaliyah qalbiyah, amal hati. Kalau sudah bicara amal hati tentang ikhlas, lawannya riya, tentang ujub, tentang takabur, tentang tawadu, tentang qanaah, itu semua amal hati. Amal hati ini dibahas dalam ilmu akhlak atau disebut juga ilmu tasawuf. Jadi kadang-kadang disebut secara lebih mendalam disebut ilmu tasawuf. Tapi secara umum sebetulnya itu adalah ilmu akhlak. Nah, baiklah. Iman yang diamalkan dan dilaksanakan dengan baik akan membuat manusianya sebagai mukmin. Islam kalau dia dilaksanakan dengan baik akan melahirkan seorang muslim. Ihsan kalau seseorang sudah mengamalkan dengan baik, bagus akhlak tasawufnya, maka disebut muslim. Jadi sebetulnya setiap mukmin adalah muslim, setiap muslim adalah muslim, setiap muslim adalah mukmin, dan seterusnya. Karena ketiga perkara ini tidak boleh dipisahkan. Nah, ada orang iman tapi Islam tidak dilaksanakan, bukan mukmin namanya. Istilahnya kita ada istilah fasik, ada istilah asli, ada istilah munafik, dan lain sebagainya. Nah, inilah rukun agama. Saya tidak bahas panjang lebar lagi, yang penting asal kita ingat yang dimaksud dengan al-tanzi. Sekarang kita masuk fikih. Tadi kita lihat yang tengah Islam, amaliyat dhahiriyah itu dibahas dalam ilmu fikih. Nah, pelajaran kita ini pakai kitab Matan Takrib. Matan Takrib ini kitab hukum Islam. Berarti ini masuk yang mana nih? Masuk akidah, syariat atau akhlak? Syariat. Masuk tauhid, fikih atau tasawuf? Fikih. Jadi kalau kita belajar hukum-hukum, cara sholat, cara puasa, zakat, itu disebut ilmu fikih. Sekarang kita masuk fikih. Sebenarnya ilmu fikih itu cuma ada dua, fiqhul ibadah dengan fiqhul muamalah. Cuma dua. Fiqhul ibadah itu bicara tentang hablum, bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu disebut ibadah. Nah, sedangkan muamalah itu hablum minan nas, artinya fikih yang membahas tentang hubungan sesama manusia. Nah, muamalah itu terbagi-bagi lagi. Ada yang disebut fiqhul usra. Ini fikih yang membahas soal rumah tangga seperti nikah, talak, dan lain-lain. Ada lagi ilmu waris, itu masih fikih juga, yang membahas soal wasiat dan warisan. Ada lagi ilmu falak, itu ilmu fikih juga, yang membahas soal hisab dan ruqyah. Ada lagi fiqhun nuzum, bukan nujum, nuzum atau dhor.
al-azim wa nuzul. Nah, itu fikih yang membicarakan tentang tata negara Islam, politik Islam, perundang-undangan Islam, itu ilmu fikih juga. Kemudian ada lagi fikih sosial, itu fikih yang membicarakan tentang hukum perang, bagaimana etika perang, bagaimana etika jihad, bagaimana syaratnya, bagaimana adabnya, nah, termasuk juga hubungan internasional. Nah, yang keenam ada lagi fiqhul jinayah atau disebut juga fiqhul uqubat. Nah, ini membicarakan tentang sistem peradilan, hukum pidana maupun hukum perdata. Jadi yang menyangkut pengadilan itu adanya di nomor 6. Nah, kemudian yang nomor 7, iktisad. Nah, ini menyangkut ekonomi, bisnis, perbankan, asuransi, pergadaian. Umumnya yang nomor 7 inilah yang disebut muamalah. Nah, padahal 1 sampai 7 semua disebut muamalah. Cuman memang yang nomor 7 yang paling populer disebut muamalah. Padahal sebetulnya dia itu iktisad. Nah, inilah aneka macam fikih yang perlu kita ketahui. Nah, yang A untuk ibadat sudah kita pelajari tentang bersuci, taharah, sholat, puasa, zakat, haji, kita sudah selesai. Walaupun ada fikih ibadat lainnya nanti akan kita ungkapkan di bab-bab berikut. Tapi secara umum inti fikih ibadat sudah kita bahas pada majelis rutin kita ini. Nah, sekarang kita masuk yang B, yaitu fiqhul muamalah. Nah, fiqhul muamalah dalam kitab itu dimulai dari yang nomor 7. Dia mulai ekonomi dulu. Nah, nanti yang berikutnya baru yang nomor 2, waris, baru rumah tangga, dan seterusnya. Nah, baiklah. Sekarang kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, kita masuk ke sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Nah, kenapa yang keempat tidak kita tulis Al-Qiyas? Kenapa kita tulis Al-Ijtihad? Karena kalau kita tulis Al-Qiyas berarti tidak mencakup ijtihad yang lainnya. Tapi kalau kita tulis Al-Ijtihad, qiyas sudah masuk. Qiyas sudah masuk karena qiyas itu salah satu cara berijtihad. Bahkan paling topnya ijtihad adalah qiyas. Nah, makanya ulama sering sebut al-qiyas. Jadi sebetulnya sumber hukum kita Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Tapi sengaja di sini saya tulis Al-Ijtihad supaya ijtihad selain qiyas masuk. Seperti apa? Seperti al-istishab, al-istihsan, al-istislah, saddud dara'i, syar'u man qablana, al-uruf, dan lain sebagainya. Makanya saya tulis di situ al-ijtihad. Nah, jadi jangan sampai ada mengatakan kalau bermadhab pintu ijtihad sudah ditutup, itu fitnah. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan kalau kita bermadhab berarti menutup pintu ijtihad, itu fitnah. Karena tidak ada seorang ulama ahlus sunnah pun yang menutup pintu ijtihad. Pintu ijtihad selalu terbuka, hanya untuk mereka yang memenuhi persyaratan ijtihad. Jadi bukan berarti dibuka seenak-enaknya orang ijtihad, tidak. Ijtihad dibuka sampai hari kiamat akan ada ijtihad. Tapi hanya dibolehkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Kira-kira jelas tidak? Baik.
Sekarang kita khusus ekonomi Islam, karena nanti yang akan kita bicarakan ekonomi Islam. Apa ciri ekonomi Islam yang tidak dimiliki oleh ekonomi Barat? Bahkan ekonomi manapun, termasuk ekonomi modern di zaman sekarang ini. Ciri ekonomi Islam ada dua. Yang pertama, bersifat ilahiyah. Yang kedua, bersifat insaniyah. Kenapa ekonomi Islam bersifat ilahiyah? Karena di dalam ekonomi Islam ada persoalan akidah, ada persoalan syariat, dan ada persoalan akhlak. Nah, karena ekonomi Islam tidak terlepas dari ikatan akidah, syariat, dan akhlak, maka ekonomi Islam memiliki sifat ilahiyah. Nah, ini nggak dimiliki oleh ekonomi lain. Nggak ada ekonomi lain yang punya sifat ilahiyah. Omong kosong gitu. Yang kedua, di samping memiliki sifat ilahiyah, ekonomi Islam juga memiliki sifat insaniyah. Kenapa ekonomi Islam memiliki sifat insaniyah? Karena ekonomi Islam itu sangat memperhatikan kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara. Nah, ini bedanya dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme hanya mementingkan individu. Nah, ini juga yang membedakan Islam dengan sosialisme. Kalau sosialisme hanya mementingkan sosial. Jadi beda. Jadi Islam itu bukan sosialisme, bukan kapitalisme, bukan komunisme, bukan. Nah, kenapa? Karena ekonomi Islam bersifatkan ilahiyah dan bersifatkan insaniyah, yang membuat ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya. Alhamdulillah. Kita jabarkan bagaimana ekonomi Islam itu ilahiyah berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak, dan bagaimana insaniyah berkaitan dengan individu, sosial, dan negara. Ekonomi ilahiyah disebut ekonomi ilahiyah pertama karena dalam ekonomi Islam ada unsur akidah, berdiri atas dasar akidah. Akidah yang mana? Yaitu akidah keyakinan umat Islam bahwa harta benda adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik manusia. Manusia hanya sebagai sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7. Faqala ta'ala anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih, yaitu infakkanlah dari apa-apa yang telah dijadikan oleh Allah, yaitu bagi kamu sekalian sebagai mustakhlif. Mustakhlif itu artinya orang yang diangkat sebagai khalifah. Jadi artinya semua kekayaan yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, termasuk harta benda yang ada di rumah kita. Semua milik Allah. Cuma kita sebagai manusia diberikan hak sekaligus kewajiban oleh Allah untuk mengelolanya. Ini dasar ekonomi Islam yang harus ditandaskan dulu. Jangan sampai ada orang ingin berekonomi secara Islam, ingin berbisnis secara Islam, terus dia lupa kalau harta bendanya itu adalah milik Allah. Jadi kalau dia ingat harta benda saya milik Allah, yang saya dapat dengan susah payah kerja banting tulang kuras keringat, sehebat apapun penderitaan saya dalam mengumpulkan harta, tetap harta itu milik Allah. Semuanya adalah karunia Allah. Nah, ini bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi yang lain. Kalau
siapa berusaha, siapa capek, siapa dapat harta, itu harta milik dia pribadi, tidak ada urusan dengan Tuhan. Beda. Dalam Islam secapek apapun Anda, banting tulang, kuras keringat, mau menderita, kumpulin harta, tetap saja itu harta benda milik. Jadi kalau kita mau kerja, mau usaha, mau bisnis, ini dulu tanjepin supaya di dalam melaksanakan usaha kita, beramalan kita, berekonomi kita, kita tidak menjadi sombong, supaya juga kita tidak menjadi rakus. Kenapa? Karena kalau kita sadar harta benda yang kita dapat dengan sesusah apapun kita berusaha, semuanya adalah dari Allah, itu akan membuat kita menjadi tidak sombong dan membuat kita menjadi tidak rakus. Itu penting. Sebab kalau dalam ekonomi orang sudah rakus, sombong, nanti dia akan menghalalkan segala cara. Nah, kalau sudah menghalalkan segala cara, maka dia akan merusak perekonomian umat, bangsa, dan negara. Jadi kita lihat, makanya ekonomi Islam disebut ekonomi ilahiyah. Kenapa? Karena ada unsur akidah, atau karena berdiri atas dasar akidah. Yang kedua, kenapa ekonomi Islam disebut ekonomi ilahiyah? Karena ekonomi Islam harus berdiri atas dasar aturan syariat. Tidak boleh nyimpang dari syariat. Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, faqala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan untuk setiap umat daripada kamu sekalian, kata Allah, aku telah tetapkan syariat dan syariat, aturan hidup, wa minhaja. Jadi Allah sudah tetapkan sistem, Allah sudah tetapkan aturan yang tidak boleh kita langgar. Karena itu pengelolaan harta benda harus sesuai aturan syariat. Berbeda dengan ekonomi-ekonomi lain yang nggak ada urusan agama. Pokoknya kalau orang sudah suka, sangat suka, boleh. Kadang-kadang orang lain paksa, sudah nggak ada urusan. Kenapa? Sebab kalau ekonomi lain tidak berdiri atas dasar akidah dan syariat. Mereka semuanya materialisme, hanya mengandalkan atau mencari keuntungan materi. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, kenapa ekonomi Islam disebut ekonomi ilahiyah? Karena ekonomi Islam wajib berdiri atas dasar akhlak yang mulia. Ekonomi yang berdasarkan akidah dan syariat pasti akan melahirkan ekonomi yang berakhlak. Jadi ternyata ekonomi Islam itu asal-muasalnya tetap berangkat dari akidah. Yaitu beberapa tahun yang lalu, pada saat saya dan kawan-kawan diundang oleh Wakil Presiden ketika itu, Pak Yusuf Kalla, di hadapan tokoh-tokoh Islam dari berbagai macam ormas. Mungkin beliau tidak sengaja atau mungkin juga karena keawamannya dalam bidang agama, sempat menunjukkan kata ketika itu memang kita bicara soal Ahmadiyah, soal aliran sesat. Langsung dia katakan urusan itu urusan akidah, urusan gampang itu. Ini ada urusan ekonomi yang susah, ekonomi dulu yang mesti kita selesaikan. Begitu dia sampaikan begitu, saya protes keras. Jadi depan semua ulama-ulama yang hadir ketika itu, saya sampaikan kepada beliau, maaf, saya katakan, Pak BK, bagi Anda mungkin akidah nomor sekian, ekonomi nomor satu, tapi bagi kami para aktivis Islam, akidah yang nomor satu, ekonomi nomor sekian. Kenapa? Karena akidah itulah yang akan mempengaruhi kebijakan ekonomi di suatu negeri. Saya bisa buktikan, kalau suatu bangsa
punya ideologi kapitalisme, maka pasti politiknya akan diarahkan, atau kita nggak bicara politik dulu, kita bicara ekonomi. Suatu masyarakat yang ideologinya kapitalisme, maka pasti akan melahirkan suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya, sosial kemasyarakatannya bersikap kapitalis. Karena ideologinya sudah kapitalisme. Ini akan berpengaruh, berimplikasi kepada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial kemasyarakatannya pasti akan bersikap kapitalis. Jadi dia akan anani, akan egois, akan materialis, hanya semata-mata mencari materi, nggak peduli kepada keadaan sekitar. Yang penting dia kaya, yang penting dia bisa mengumpulkan harta. Itu sikap seorang kapitalis. Individualismenya sangat tinggi. Nah, kalau sudah masyarakatnya punya sikap sosial kemasyarakatan yang kapitalis, maka otomatis politiknya, atau jangan kita bicara politik dulu, ekonominya. Jadi sikap sosial kemasyarakatan akan melahirkan tata cara berekonomi yang lahir dari sikap hidup sosial kemasyarakatan tadi. Jadi ekonominya juga pasti akan kapitalis. Nah, kalau sudah ekonominya kapitalis, sikap hidupnya kapitalis, kemudian kita berbicara politik, maka pasti politiknya akan melahirkan aturan-aturan untuk melindungi kepentingan sosial ekonomi tadi. Nah, kalau sikap sosialnya kapitalis, ekonominya kapitalis, politiknya pasti untuk melindungi kaum kapitalis. Jadi sumbernya dari mana? Ideologi. Kalau ideologinya sosialis, maka pasti akan melahirkan masyarakat yang bersikap komunis. Sikap yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan individu. Semua kepentingan individu dibunuh. Nah, kalau sudah sikap sosial masyarakatnya komunis, sosialis, maka ekonominya pun pasti akan ekonomi sosialis. Mereka akan bertransaksi sesama mereka sesuai dengan sikap hidup mereka. Kalau sikap hidup agamis, dia akan bertransaksi secara agamis. Kalau sikap hidup liberal, dia akan bertransaksi secara liberal. Jangan lupa, ekonomi nggak lahir begitu saja. Ekonomi lahir dari sikap hidup masyarakat. Jadi kalau ideologi yang ditanam sosialis, sikap hidup masyarakatnya pasti sosialis, ekonomi yang lahir juga sosialis, sehingga putusan politik pasti akan melindungi kepentingan sosialis. Berarti apa? Ekonomi, sosial, politik semua bersumber dari ideologi. Nah, kalau bahasa Islamnya kita bukan ideologi, akidah. Kalau akidah yang ditanam Islam, maka akan melahirkan sikap hidup masyarakat yang Islami. Kalau sikap hidupnya sudah Islami, berarti akan bertransaksi secara syar'i. Kalau transaksi ekonominya sudah secara syar'i, politiknya pasti akan melindungi itu. Politik ini kan cuma dibuat peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan apa yang ada di dalam negeri. Nah, itu saya sampaikan kepada Pak JK ketika itu. Jadi kalau Anda ingin menyepelekan persoalan akidah, kami tidak percaya dengan politik Anda. Politik Anda pasti nggak benar, ekonomi Anda pasti nggak benar, sosial Anda pasti nggak benar, orang akidah Anda nggak benar. Ketika itu dia diam, tidak bicara apapun. Akhirnya terakhir setelah kita sampaikan gitu, baru dia ralat. Enggak, maksud saya ya akidah penting memang. Ya, dia sudah ralat. Nggak bisa, nggak boleh dibiarkan begitu. Dia kalau nggak ngerti agama, sembarangan. Jangan, mungkin karena awamnya persoalan
saat itu juga kita cut, saat itu juga kita potong, saat itu juga kita luruskan, dan akhirnya beliau meralat. Tapi wallahu a'lam, apakah kemudian ralat itu akan menjadi sikap hidup selanjutnya? Wallahu a'lam. Yang penting ketika itu kita sudah melaksanakan kewajiban. Maka itu di sini saya ingatkan. Jadi akidah itu penting. Jangan menyepelekan akidah. Kalau akidahnya udah nggak benar, gimana ekonomi mau benar? Bagaimana sosial mau benar? Bagaimana politiknya mau benar? Nggak bisa. Semua berasal dari akidah. Atau kalau di luar akidah, dia bagi dia luar Islam kan ada ideologi. Oke, tadi saya contohkan. Kalau ideologinya sosialis, bagaimana sosialnya, ekonominya, politiknya. Kalau ideologinya kapitalis, itu juga akan berpengaruh kepada sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan akan berpengaruh pada pendidikan. Karena pendidikan itu kurikulum dibuat dengan keputusan politik. Politik yang ngatur. Oh, ini karena negara kita negara kapitalis, maka ekonomi yang harus diajarkan di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA yang harus kapitalis. Karena negara kita sosialis, maka pelajaran ilmu ekonomi dari SD sampai SMA harus diajarkan sosialis. Tapi kalau kita, karena Indonesia ini negara Islam pakai syariat, maka ekonomi yang harus diajarkan dari SD sampai SMA adalah ekonomi Islam. Tergantung keputusan kurikulum pendidikan, tergantung keputusan politik. Politik tergantung apa ekonomi yang berlangsung di negeri kita. Ekonomi yang berlangsung di negeri kita itu akibat daripada sikap hidup sosial kemasyarakataannya. Sikap sosial masyarakat itulah dari ideologi yang diyakini di peluk dan di partainya. Begitu belajarlah untuk menjadikan Islam sebagai akidah, bukan lagi ideologi. Akidah itu udah di atas ideologi. Jadi Islam itu bukan ideologi. Islam itu adalah akidah, syariat, dan akhlak. Kira-kira jelas tidak? Jadi inilah kenapa ekonomi Islam disebut ekonomi ilahiyah, karena berdiri atas dasar akidah, syariat, dan akhlak. Jadi ekonomi Islam nggak boleh lepas dari aturan akidah, syariat, dan akhlak. Lepas berarti bukan ekonomi Islam. Lepas berarti dia ekonomi di luar Islam. Kira-kira jelas insya Allah. Ekonomi insaniyah. Sekarang kita lihat ekonomi insaniyah. Islam sangat memperhatikan individu. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Faqala ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan dialah Allah yang menciptakan bagi kamu apa-apa yang ada di bumi semuanya. Jadi semua apa yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah buat siapa? Kita, buat manusia. Karena dalam Islam orang tidak dilarang untuk jadi orang kaya. Nggak ada batasan kekayaan. Anda mau jadi orang paling kaya, silakan. Islam nggak pernah larang. Tidak ada larangan. Makanya Islam menolak sistem sosialis yang membatas-batasi kekayaan orang. Orang nggak boleh kaya, orang nggak boleh punya ini, orang nggak boleh punya itu, nggak bisa. Itu sistem sosialis. Dalam Islam orang kaya silakan, tapi dia tidak boleh melanggar aturan akidah, syariat, dan akhlak. Itu yang nggak boleh kita lupa. Nah, di dalam aturan ekonomi Islam ada hak sosial. Makanya kita diwajibkan zakat, diwajibkan infak, dianjurkan sedekah, dianjurkan wakaf, dianjurkan hibah, dianjurkan hadiah, dianjurkan banyak anjuran-anjuran untuk kita mendermakan harta kekayaan kita di jalan Allah. Itu namanya Islam sangat memperhatikan persoalan sosial. Boleh kita kaya, silakan. Tapi nggak boleh kita lupa kepada si miskin. Boleh kita kaya, silakan. Tapi jangan sampai kekayaan kita membuat kita lupa diri, hanyut, sehingga kita melupakan hak sosial. Makanya dalam surat Al-Isra ayat 29 tegas Allah menyatakan, faqala ta'ala
Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsutha kullal basat. Ya Allah katakan, jangan kau jadikan tanganmu di atas lehermu dan jangan pula kau buka terlalu lapang. Artinya apa? Kalau berderma jangan terlalu boros. Tapi kalau hemat jangan sampai juga terlalu pelit. Nah, jadi nih kadang-kadang orang bilang pelit nggak mau, bukan pelit Ustaz, hemat. Jadi nggak boleh, haram kita kikir, haram kita pelit, haram kita bakhil. Tapi nggak boleh juga kita bohong. Jadi Islam mengajarkan di tengah-tengah. Kita perhatikan nasib sosial. Nggak sampai di situ. Islam juga memperhatikan persoalan negara. Makanya berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, di mana ulil amri wajib kita taati sepanjang mereka tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka melalui ketaatan itu boleh negara mengambil pungutan dari rakyat untuk maslahat negeri, seperti negara mengambil retribusi, mengambil pajak, minta kita bayar ini bayar itu, boleh, tapi ada syarat-syarat yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya pajak kepada rakyat pertama tidak boleh dalam kebutuhan pokok rakyat, karena pajak itu akan menyulitkan rakyat nanti memperoleh kebutuhan pokoknya. Sepatutnya kebutuhan pokok itu nggak boleh dipajakin. Nah, kecuali barang-barang, jadi barang-barang primer itu nggak layak untuk dipajakkan. Mestinya dipajakkan itu barang-barang yang sekunder, apalagi barang-barang yang lux. Ada yang primer, ada sekunder, ada lux. Kalau yang sekunder seperti beras buat makan, susu buat anak-anak, nggak pantas untuk dipajakin. Justru mestinya negara membantu. Ini aturan-aturan dalam Islam semacam ini. Kita tidak melarang negara, Islam tidak melarang negara. Silakan, negara punya bagian, rakyat silakan bayar pajak. Ayo bangun negara sama-sama. Tapi memungut pajak itu ada aturannya. Satu, tadi kita katakan jangan di barang-barang pokok. Dua, jangan dengan jumlah yang membebankan orang miskin sehingga nggak mampu. Jadi harus betul-betul kadarnya yang rakyat mampu untuk membayar. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tidak boleh diselewengkan, nggak boleh dikorupsi. Jadi kalau korupsi tidak diperangi, rakyat tidak wajib bayar pajak. Harus pemerintah ngambil pajak dari rakyat. Kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi pajak itu wajib, tapi ada syarat. Kita mesti berani untuk menyebutkan syaratnya. Silakan, pemerintah boleh menetapkan pajak. Ya, rakyat wajib bayar pajak selama pajak tersebut memenuhi syarat tadi. Pertama, bukan di barang-barang yang primer. Kedua, jumlahnya tidak berlebihan. Jangan membebani masyarakat dengan membuat mereka susah. Yang ketiga, harus dikelola dengan jujur, adil, dan amanah. Wajib, nggak boleh nggak. Nah, kalau mereka nggak mau kelola dengan jujur, adil, amanah, uang yang dibayar oleh rakyat dari pajak terus digerogoti dengan korupsi, rakyat tidak wajib bayar pajak. Ya. Sebab kalau kita bayar pajak, berarti kita numpang tikus negara. Nah, itu kalau pemerintah mengambil pajak, pemerintah harus serius untuk memerangi korupsi. Mudah-mudahan korupsi di negeri kita bisa diperangi. Inilah ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu memperhatikan individu. Di sana ada hak sosial, di sana juga ada hak negara. Nah, karena itu ekonomi Islam disebut ekonomi wasatiyah. Apa itu ekonomi wasatiyah? Ekonomi pertengahan yang menjaga tawazun, yang menjaga keseimbangan. Apa keseimbangan yang dijaga? Pertama, keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia.
Kalau ekonomi barat enggak, yang diperhatikan cuma hak manusia saja. Dikit-dikit hak asasi manusia. Enggak pernah mereka bicara hak Allah. Tapi dalam Islam ada hak Allah. Yang kedua, keseimbangan antara hak dunia dan hak akhirat. Ini mesti seimbang. Yang ketiga, keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Nah, ini indahnya ekonomi Islam. Hak Allah dan hak manusia ada, hak dunia dan hak akhirat ada, hak individu dan hak sosial juga ada. Bahkan dibuat tawazun, dibuat seimbang. Baik, sekarang kita bicara aktivitas ekonomi Islam. Tadi kita katakan ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya sosial. Yang sifatnya individu seperti apa? Perniagaan, pertukaran, perusahaan, itu individu. Orang dagang mencari untung buat dirinya. Silakan, Islam nggak larang. Tapi jangan lupa di sana ada sosial. Seperti apa? Pemberian, pertolongan, perputaran, berderma, berinfak. Nah, itu namanya sosial. Nah, jadi dalam ekonomi Islam dua persoalan ini dijaga. Jadi ada perniagaan, pertukaran dan perusahaan, ada pemberian, pertolongan dan perputaran. Ini yang disebut aktivitas ekonomi Islam. Nah, sekarang mari kita kenalan. Tadi kita lihat ekonomi Islam ada dua, individu dan sosial. Nah, sekarang kita mau tahu yang individu yang mana sih? Mari kita lihat, ada 15. Yang pertama al-bai', itu yang kita mau pelajari di sini. Yang kedua as-salam, itu yang tadi kita sebut jual beli sistem sana. Yang ketiga as-saraf. As-saraf ini mata uang, valuta asing. Jual beli valuta asing adanya di as-saraf. Kemudian asyirkah, ini perusahaan. Kemudian ada al-qirar. Nah, al-qirar ini juga pemberian modal. Jadi kalau as-sarikah itu sama nanam modal, sama kerja. Kalau al-qirar, nah itu disebut juga mudharabah. Mudharabah dan al-qirar sama. Nah, artinya ada pihak yang nanam modal, ada pihak lain yang bekerja. Nah, 678 musaqah, musara'ah dan mukhabarah ini sistem ekonomi yang berkaitan dengan kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian ada al-ijarah, sewa menyewa, ada al-ujrah. Al-ujrah ini upah. Nah, kemudian ada al-i'alah. Ini al-i'alah ini sayembara. Ada lagi as-syuf'ah. Tadi hak berserikat, hak ambil paksa. Yang 13 ada as-sulhu, perdamaian. Yang 14 ada al-hajru, isolasi. Seseorang diisolasi, hartanya diblokir, tidak boleh dibelanjakan karena terlibat bayar utang yang belum bisa diselesaikan, sehingga dia punya rekening diblokir, dia nggak bisa pakai kesana kemari. Itu namanya al-hajru. Yang 15 ihya'ul mawad. Nah, perhatikan dari nomor 1 sampai 15 ini semua disebut ekonomi individu. Kenapa? Karena dari 1 sampai 15 menghasilkan manfaat bagi pelakunya. Ada untung, ada rugi. Jadi dari 1 sampai 15 orang bisa ngambil untung, orang bisa menjaga maslahatnya, dan itu diperkenankan dalam syariat Islam. Tapi harus sesuai syarat-syaratnya. Makanya disebut individu. Bebas umat Islam untuk melakukan ke-15 aktivitas ekonomi ini. Boleh dalam 15 aktivitas ini kita mengambil untung, dan memang di sana ada keuntungan. Jadi dari 1 sampai 15 ada keuntungan materi, di samping keuntungan ukhrawi. Kayak jual beli, kita kan dapat keuntungan materi. Di sini boleh kita dapat keuntungan materi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa a'radhul bai'a.
Allah menghalalkan jual beli 1.000 jual 2.000 boleh, beli 500 jual 600 dapat untung 100 boleh, halalan thayyibah. Nah, ini yang disebut aktivitas ekonomi Islam yang menyangkut keuntungan individu. Nah, kalau disebut keuntungan individu berarti orientasinya bukan hanya akhirat, tapi ada keuntungan dunia. Ada berapa semua? 5. Nah, sekarang yang sosial ada 15 juga. Pertama as-sadaqah, sedekah. Kedua an-nafaqah, nafkah. Yang ketiga hadiah. Yang keempat hibah. Kelima wakaf. Keenam al-qard. Al-qard itu utang, bukan al-qirad. Kalau tadi al-qirad, sekarang al-qard. Yang ketujuh hawalah, transfer utang. Yang kedelapan ar-rahan, pergadaian. Yang kesembilan ariyah, yaitu pinjam meminjam. Yang ke-10 wadi'ah, titip menitip. Yang ke-11 wakalah, yaitu perwakilan, mewakilkan suatu transaksi, memberikan kuasa. 12 kafalah, itu kafalah, yaitu memberikan jaminan, jaminan hak. Umpamanya seseorang itu diberikan jaminan, kalau dia tidak akan lari, dia akan bayar utang. Nah, itu yang menjaminnya siapa? Si fulan atau si fulan, harus manusia. Nah, kemudian doman, jaminan juga, tapi jaminannya berupa harta. Nah, kemudian yang 14 lukoto, barang temuan. Kita nemuin dompet orang di jalan, ada duitnya sekian juta, itu namanya lukoto. Al-Ladib, anak hilang. Nah, ini juga aktivitas ekonomi dalam Islam, tapi ini disebut sosial. Artinya jangan coba-coba ambil untung dalam transaksi yang 15 ini. Anda tidak boleh mengambilkan keuntungan seperak pun di dalam 15 transaksi ini. Nomor 6 al-qarad, utang piutang, tidak boleh kita ambil untung. Orang utang sama kita 1 juta, bayar 1 juta. Namanya aja sosial. Yang namanya sosial tadi apa? Memberi bantuan, memberi pertolongan, itu sosial. Kita balik kembali, lihat itu sosial. Apa sosial? Pemberian, pertolongan, pertukaran. Gak boleh ngambil untung. Kita nolong orang, masa nolong kita mengambil untung? Kalau ngambil untung namanya bukan nolong, namanya kita sewain tenaga, namanya kita menyewakan tenaga atau memberikan tawaran jasa. Jangan timbalan, itu ujrah. Nah, itu nggak boleh dilakukan dalam transaksi yang 15. Saya ulangi, yang tadi 15 individu boleh cari untung. Yang 15 lagi yang sosial tidak boleh cari untung. Sekarang saya mau tanya, 15 boleh cari untung, 15 nggak boleh cari untung, seimbang tidak? Ekonomi luar Islam nggak kenal ini, sudah. Nggak ada ekonomi barat kenal ini, nggak ada, nggak paham deh ini semua. Nah, ini indahnya ekonomi Islam, seimbang. 15 kalian boleh cari untung sebanyak-banyaknya. 15 lagi jangan jauh-jauh kalian cari untung, walaupun 1 sen, nggak boleh. Makanya kalau ada orang nitip, nggak boleh kita minta duit. Kalau yang kita minta duit bukan nitip, namanya sewa. Nah, kalau nitip, ya Ustaz Yusuf, saya titip ya handphone saya, beliau terima. Nggak boleh beliau terima duit. Itu namanya nitip wadiah. Tapi kalau nitip boleh, nitip biasa, tapi sehari 1.000. Nah, itu bukan nitip, namanya sewa. Ustaz Yusuf, saya sewa tenaga Anda, saya sewa rumah Anda, lemari Anda untuk simpan saya punya handphone selama sebulan. Perharinya 1.000, itu sewa. Jadi dalam Islam mesti hati-hati. Akad itu ijab qabul itu, pinjam meminjam, titip menitip, itu tidak boleh ada untung. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini nanti akan kita pelajari satu-satu nih. Berarti pelajaran kita semua ada berapa? 30. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Kita akan mulai dari al-bai'.
Nomor satu al-bai. Kita akan mulai dari jual beli. Apa yang maksud jual beli? Apa syaratnya? Bagaimana caranya? Bagaimana ijab kabulnya? Apa yang tidak boleh? Apa yang boleh? Nah ini, jadi kalau satu kali majelis taklim satu berarti 30 majelis. 30 minggu kalau masuk terus. 30 minggu kalau masuk terus. Sebulan 4 minggu. Berarti berapa bulan? 30. 7 bulan. Itu kalau masuk terus. Kalau itu masuk terus. Dan itu dengan syarat kalau setiap ketemu bahas ini. Udah nggak masuk, sekali ketemu bahasnya lain. Ya 7 tahun nggak baru selesai. Nah, tapi insya Allah akan kita coba percepat. Insya Allah yang akan datang kita mulai dari yang nomor 1 yaitu al-baik. Kita akan mulai dari al-baik yang akan datang. Jadi semua ada 30 tugas yang akan kita bahas. Inilah ekonomi Islam. Jadi kalau Anda kuasai ini terserah Anda mau ekonomi apa belajar ekonomi barat boleh, tapi begitu praktek jangan coba-coba kita mempraktekkan suatu ekonomi yang bertentangan dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Baik, sekarang aktivitas ekonomi terlarang. Ada 8 aktivitas ekonomi yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama ini secara umum, nanti rinciannya ada tiap bab. Yang pertama al-iqra, pemaksaan. Tidak boleh jual beli ada memaksa. Tidak sah jual belinya. Apalagi pakai nodong orang disuruh beli. Kadang-kadang begitu orang todong, ayo beli, awas nggak beli. Tidak boleh. Maksa, nodong, nakutin, ngancam, haram. Tidak sah jual belinya. Haram dia punya hasilnya. Jadi pertama perhatikan itu al-iqra, dilarang dalam Islam. Gak boleh ada pemaksaan. Karena zaman sekarang ada banyak pemaksaan. Rakyat punya tanah gak mau jual, dipaksa. Sampai didatengin preman, sampai dikebukin, disuruh jual. Orang udah gak mau jual, baru dipaksa ya. Gak boleh, haram. Nah, gak boleh. Nah, jadi sekali lagi itu nomor 1 pemaksaan gak boleh. Kedua al-ghasab, perampasan. Jadi merampas barang orang haram. Tidak boleh. Itu merusak ekonomi. Kenapa ini diharamkan dalam Islam? Ini merusak ekonomi, jadi rusak gara-gara ini semua. Nah, nggak boleh perampasan. Mau itu bentuk tanah, gedung, uang, apa saja, tidak boleh ada perampasan. 3, al-gharar, penipuan. Penipuan nggak boleh. Biasanya kan penipuan ini banyak macamnya di penipuan. Ada yang diterang, diketok bawahnya. Diketok bawahnya supaya apa? Supaya kan diterangnya jadi berkurang. Atau diasah dia punya atasnya. Atau timbangan sengaja dibiarkan bekalan sampai bergemuk, sampai beratnya sudah tidak sesuai dengan timbangan sebenarnya. Haram, itu haram. Pokoknya apa saja jual beli tanah, rumah, pakaian, makanan, apa saja yang ada unsur penipuan tidak sah. Barang lama dibilang baru, kan penipuan ya tuh. Barang bolong dibilang nggak ada bolongnya. Ini penipuan, nggak boleh. Di dalam Islam tidak boleh ada penipuan dalam jual. Yang keempat al-ihtikar, penimbunan. Nggak boleh. Lalu kalau stok barang gimana? Stok barang boleh, nimbun nggak boleh. Apa bedanya? Kalau stok barang dia tidak nahan barang. Barangnya tetap dijual, dia stok, habis dia keluarin, itu namanya stok. Kalau nimbun, barang diumpetin, dia nggak keluarin supaya orang susah nyari. Wah, tadi susah, tadi nggak dapat. Nah begitu udah 2-3 hari nggak ketemu, baru kita keluarin, kita naikin harga. Kadang-kadang kan kalau orang lagi perlukan terpaksa dia beli mahal. Nah, itu haram, nggak boleh. Itu disebut al-ihtikar, penimbunan barang, haram. Yang kelima
talak birukban, tengkulak. Yang disebut talak birukban, maksudnya apa? Mencegat pedagang. Mencegat pedagang kan tengkulak kerjaannya. Lo maksudnya tengkulak yang gimana? Kan sekarang kan ada lembaga pertengkulakan dan seterusnya. Nah ini yang nggak boleh, yang tidak transparan kepada pedagang. Contoh, ini pedagang bawa barang dagangannya mau dibawa ke pasar. Di tengah jalan dibegat, sudah jual aja sama kami. Ngapain kalian jalan kaki ke pasar? Capek. Udah jarak jauh, dagang mungkin sore baru laku. Udah kita jualin. Terus ini pedagang nggak tahu harga di pasar berapa, nggak boleh. Atau ini pedagang dibohongin, di pasar sekilonya cuma 3.000, padahal di pasar 10.000 sekilonya. Dia bohongin sama dia, nggak boleh. Nah, itu namanya tengkulak. Tapi kalau transparan boleh. Pak, di pasar sekilo 10.000. Benar, 10.000 dia nggak bohong. Ya cuma bapak itu lah, kalau bapak ke pasar, bawa sendiri ke sana, dagang, tunggu sampai sore. Nah, saya berani beli nih, sekilonya 7.000. Kalau boleh, ya nggak apa-apa. Dia tidak bohong. Kalau bapak ke pasar 10.000. Tapi kalau saya beli di sini, saya beli 7.000. Bapak nggak perlu ke pasar, nggak perlu nungguin, nggak perlu cari pembeli. Bapak terima duit bisa pulang. Saya yang jual. Kalau begitu boleh. Itu sebetulnya tengkulak juga ini. Cuman tengkulak jujur. Dikasih tahu harganya. Kalau bapak ke sana jualnya sekian, dia sekian, dia nggak bohong. Yang nggak boleh talak birukban ini yang nggak jujur. Sebab kalau dia nggak jujur, si pedagang bisa aja nanti dengar aja, wah kalau saya tahu di pasar 10.000, nggak mau saya jual ke dia. Bisa aja sudah. Nah itu menimbulkan tidak ikhlas. Nah, sedangkan Nabi mengatakan la yahillu malu mri'in illa bin nafsi minhu. Kata Nabi apa? Tidak halal harta seseorang di antara kamu kecuali dengan keridhaan hatinya. Nah, kalau hatinya ridho, kita jual beli media itu yang diperlukan salah satu syarat daripada jual beli. Kira-kira jelas tidak? Yang keenam yang juga nggak boleh al-qimar, ada perjudian. Ini nggak boleh. Loh kok dagang ada perjudian? Ada saudara. Contoh, kita masuk ke pemancingan, kita disuruh bayar 10.000. Pokoknya bayar 10.000, mancing dapat berapa aja. Nah, buat kita pancing dari pagi ke sore gak ada pedagang. Ini kan namanya perjudian. Dia masak ke 10.000, nggak boleh. Kecuali masuk ke pemancingan, bayar 10.000. Nah nanti berapa dapatnya tinggal lagi. Anda boleh pancing sepuas-puasnya. Anda boleh ambil sebanyak-banyaknya. Bayarnya bagaimana? Ya nanti kita lihat. Per kilonya 2.000. Kalau Anda dapat 5 kilo, ya pas, kan udah balik 10.000. Kalau Anda mancing sampai sore nggak dapat, ya 10.000 pulang. Kalau Anda sampai sore dapatnya 1 kuintal, ya bayar sisanya. Kira-kira jelas tidak? Kalau begini boleh. Artinya dia mancing dulu, dia kumpulin, nanti ditimbang. Nah, tapi kalau enggak, kan bayar 100.000 mancing, nungguin sampai sore nggak dapat. Cuma dapat cacing 1. Cacing 100.000 sampai sore. Saya tanya, judi bukan? Gak boleh, dalam Islam gak boleh ada perjudian. Ada al-qimar, gak boleh, haram. Yang ketujuh, al-rishwah, sogok menyogok, suapan, gak boleh ada. Jadi pokoknya transaksi ekonomi Islam tidak boleh ada sogok menyogok. Dan yang kedelapan, tidak boleh ada riba. Satu saja dari 8 ini ada dalam transaksi ekonomi yang kita lihat tadi dari 1 sampai 15, bahkan ada 30 semuanya. Satu saja ada dari 1 sampai 8 tidak sah, haram. Pokoknya kalau ada pemaksaan haram, ada perampasan haram.
penipuan haram, ada penimbunan haram, ada pertengkulakan yang tidak jujur haram, ada unsur perjudian haram, ada riswah, suap menyuap sogokan haram, dan ada riba juga. Sekarang saya mau tanya, ada di ekonomi barat ini? Ada riba diharamin, ada? Enggak ada. Enggak ada, sudah. Jadi kita lihat bahkan dalam ekonomi barat yang namanya perjudian al-qimar itu sudah menjadi keharusan, seperti orang tender. Orang tender itu kan kayak judi, masukin proposal, masukin duit sekian juta, belum tentu dia dapat itu. Kalau mau dapat, tambah lagi nyogoknya. Udah ada judi juga, nyogok juga. Ini ekonomi barat, dan itu berlaku di negeri kita. Di mana-mana tender seperti itu. Udah ada judinya, ada riswahnya. Nah, jadi udah rusak-rusakan. Ini negeri rusak, ya karena begini. Karena tidak memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira jelas tidak? Ya. Sekarang yang terakhir, landasan sosioekonomi Islam adalah sedekah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 26, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan riba dan Allah kembangkan, Allah berkahi. Allah berikan keuntungan kepada sedekah. Apa sih beda sedekah dengan riba? Sedekah Allah berkahi. Riba Allah hancurkan, Allah haramkan. Karena sedekah itu menunjukkan kesucian hati. Orang kalau sedekah dengan ikhlas itu kan menunjukkan kesucian hatinya, kesucian sikapnya. Kalau riba menunjukkan kekejian. Dia bikin riba, orang dikasih utang 1 juta, bayar 2 juta, artinya hatinya nggak bersih. Dia masih memperas orang lagi susah dia masih memperas. Saya mau tanya, itu namanya kesucian atau kekejian? Keji. Terus kalau sedekah, kita kalau sedekah mengambil atau memberi? Memberi. Kalau riba? Beda. Nggak bisa disamain sedekah sama riba. Sedekah itu suci, memberi, dan sedekah itu melambangkan kemurahan. Orang kalau sedekah berarti murah, pemurah dia. Tapi kalau riba berarti dia kikir, pelit, bakhil. Apalagi? Hai, sedekah menunjukkan kesetiakawanan. Kita secara muslim, kita berikan sedekah, itu kan berarti kesetiakawanan. Yang penting ikhlas. Riba menunjukkan keegoisan. Berarti nggak ada kesetiakawanan. Makanya rentenir yang suka meribakan uangnya nggak ada itu. Yang namanya kesucian hati, pemberian, kemurahan, kesetiakawanan, bohong. Mereka semua itu hanya memiliki kekejian, pengambilan, kekikiran, dan keegoisan. Dan sedekah itu menunjukkan ketulusan. Sedangkan riba menunjukkan ketamakan. Makanya salah satu tulisan di pintu surga adalah tentang sedekah. Dan juga soal orang yang suka memberikan utang. Jadi sekali lagi, orang memberikan utang berarti dia di samping dia memberikan utang berarti ada nilai sedekah juga di lampu orang. Kalau orang jual beli dengan jujur berarti ada nilai sedekah juga karena dia tidak mempersulit pembeli. Kalau orang melakukan sewa menyewa dengan jujur, dengan baik, orang bohong dan ditipu, berarti dia juga ada unsur sedekah, memudahkan para penyewa. Jadi sebetulnya landasan sosioekonomi Islam adalah sedekah. Mau individu, mau yang sosial, semuanya landasannya sebetulnya tolong menolong. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tidak perlu teruskan yang riba. Ini soal riba, nanti ada babnya. Nah, ini soal macam-macam riba, ada babnya, nanti kita akan pelajari hukum riba, ini hukum bank, juga
juga nanti akan kita pelajari lagi. Ini dengan bank konvensional nanti akan kita pelajari. Ini buku jual beli kredit syaratnya, ini jual beli giro ada syarat-syaratnya, ini jaminan giro. Nah, sekarang sorotan terhadap ekonomi barat. Perhatikan, setelah kita bahas tadi, ekonomi barat hanya mengenal satu materi, dua angka, tiga untung rugi. Ekonomi barat nggak kenal lain, dia kenal cuma materi. Yang penting ada keuntungan materi. Dia kenal cuma angka, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 5 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Nah, kemudian mereka hanya tahu untung. Ini ekonomi barat. Dan ekonomi barat hanya bertujuan satu, pengendalian pasar. Bagaimana pasar dikendalikan. Kedua, memperkaya diri karena materialisme. Ketiga, mengalahkan pesaing. Bagaimana orang lain kalah. Keempat, merugikan orang. Ini ekonomi barat. Jadi nggak bisa disamakan dengan ekonomi Islam. Nah, sedangkan kapitalis dan komunis, kapitalis itu bersifat individualisme. Dengan kata lain, membela individu tapi mendukung sosial. Sedangkan komunis bersifat sosialisme. Dengan kata lain, membela sosial tapi membunuh individu. Baik kapitalis maupun komunis, dua-duanya sama-sama menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena tidak terikat dengan akidah syariat dan akhlak. Karena itu saya bertanya, kalau begitu kapitalis komunis bisa disamakan dengan Islam? Ya, bisa. Nggak bisa, itu barang rongsokan. Bersama dengan Islam dari mana datangnya sudah? Kira-kira jelas tidak? Karena itu sekilas perbandingan. Islam, kapitalis, komunis. Dari segi sumber, Islam sumbernya waktu. Kapitalis dan komunis sumbernya akal. Sekarang saya mau tanya, dari segi sumber, kapitalis komunis dengan Islam sama atau beda? Ya. Akal dan wahyu, mana lebih mulia? Mana lebih suci? Wahyu. Nah, kemudian tujuan. Dalam Islam ekonominya ridha Allah. Sedangkan kapitalis komunis tadi tujuannya materi. Dalam Islam tujuannya bukan materi, ridha Allah. Anda jual barang tujuannya cari ridha Allah. Anda memberikan utang kepada orang tujuannya cari ridha Allah, bukan keuntungan materi semata. Tidak ada artinya keuntungan materi kalau Allah tidak ridha. Makanya kita nggak boleh nyuap, nggak boleh nyogok, nggak boleh nipu, nggak boleh maksa, nggak boleh ada riba. Kenapa? Karena mencari ridha Allah. Berarti dari segi tujuan, kapitalis komunis dengan Islam sama atau beda? Beda. Dari segi manfaat, Islam manfaatnya dunia akhirat. Sedangkan kapitalis komunis hanya dunia. Berarti sama atau beda? Berikutnya pengawasan. Tadi sudah kita katakan Islam itu ilahiyah dan insan. Sedangkan kapitalis komunis hanya insani. Gak ada sifat ilahiyah. Dari segi kepemilikan, Islam istikhlal. Artinya istikhlal, kekayaan adalah milik Allah. Hanya titipan untuk kita untuk dikelola. Ini dari segi kepemilikan. Tapi kalau dari segi kapitalis, yang memiliki pemilik yang sebenarnya individu. Sedangkan komunis, pemilik yang sebenarnya adalah sosial, masyarakat. Kalau dalam Islam enggak, pemiliknya bukan individu, bukan sosial. Pemiliknya adalah Allah. Manusia yang dipercayakan oleh Allah memegang harta tadi sebagai pengelola, individu. Silakan dia manfaatkan untuk dirinya, tapi jangan lupa untuk kepentingan sosial. Nah, karena itu kapitalis komunis tidak bisa disamakan dengan Islam. Baik, sementara itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ustaz Sa'rozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iman, Islam dan ihsan.
mengikat juga. Ya. Ya. Tertib itu kan kalau dalam rukun sholat, tertib itu kan menjadi salah satu rukun. Nah, kalau dalam rukun agama dan tiga-tiga menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Baik. Jadi kalau dia simpan barang untuk antisipasi ke depan, tapi sampai masyarakat nggak bisa memperoleh barang tersebut, itu nimbun namanya. Nimbun itu menyimpan barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat sedang sulit mencarinya. Tapi kalau kita umpamanya kita punya beras, kita taruh di warung kita, katakan 1 ton, yang 2 di gudang kita ada 50 ton, itu stok, tapi kita nggak libur, artinya masih dijaga. Nah, ini 1 karung habis, keluar 1 karung, 1 karung habis, keluar 1 karung, itu namanya stok. Tapi kalau libur, jadi barangnya nggak ada, kita nggak jual, memang kita umpetin, kita tunggu sampai orang membutuhkan, baru kita keluarin, sampai orang nyari susah untuk yang libur nggak stok. Jadi bedanya cuma satu, kalau nyetok, barangnya nggak disembunyikan dari yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkannya. Kalau libur, dia simpan barang, masyarakat akhirnya sulit untuk mendapatkannya. Baik. Ya. Ya. Pertanyaan soal fatwa MUI soal BBM. Saya sudah dengar, tapi saya belum baca fatwanya. Saya sudah dengar beritanya, katanya MUI mengharamkan penggunaan premium bagi yang mampu. Nah, tapi saya belum baca fatwanya bagaimana. Apa yang maksud yang mampu oleh MUI apa? Apa batasan mampu? Nah, kita mesti baca dulu. Maksud yang mampu itu yang bagaimana? Apakah maksud MUI yang mampu itu kalau pegawai negeri yang golongan berapa sampai berapa? Jadi mesti jelas. Kata-kata yang mampu ini nggak jelas. Fatwa itu harus jelas. Itu satu. Dan kita mau lihat dulu landasan-landasannya, dasarnya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita berhusnuzon. Kita berhusnuzon kepada MUI. Mudah-mudahan fatwa itu tidak sembarangan. Mudah-mudahan fatwa itu betul-betul hasil ijtihad. Saya tidak bisa menilai fatwa tersebut kalau bicara fatwa MUI-nya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, bagaimana menurut FPI tentang premium? Apa orang yang mampu boleh beli atau tidak? Ini pertanyaan tidak balik. Ini pertanyaannya bukan fatwa. Kalau fatwa, saya mesti lihat dulu. Tetap kita ihtiram, kita hormati, kita boleh beda pendapat. Itu satu. Nah, kalau kita bicara soal premium, sebetulnya saat ini yang dibutuhkan bukan fatwa. Yang dibutuhkan adalah putusan pemerintah, hukmul hakim. Karena ada kaidah dalam fikih yang disebutkan hukmul hakim dan fa'ul khilaf. Putusan daripada pemerintah yang berkuasa itu menyelesaikan daripada perbedaan. Yang kita butuhkan sekarang pemerintah langsung putuskan, boleh atau enggak? Itu aja. Kenapa harus mesti dorong-dorong MUI dulu buat fatwa? Kenapa? Pemerintah putusin aja, boleh atau enggak? Kalau pemerintah sudah putuskan bahwa orang yang mampu tidak boleh beli premium, terus yang maksudnya mampu apa? Yang punya mobil, yang punya motor. Makanya kita perlu penjelasan, dia yang mampu apa? Nah, kalau pemerintah katakan bahwa premium hanya untuk motor, hanya untuk kendaraan umum, selain itu nggak boleh pakai premium, putuskan aja. Soal nanti rakyat terima nggak terima itu urusan lain. Jadi yang dibutuhkan ini bukan fatwa, yang dibutuhkan adalah putusan pemerintah. Kemarin dari pemerintah kalau mobil yang tahun 2005 ke atas nggak boleh pakai apa namanya premium, di bawah tahun 2005 boleh pakai
premium. Nah ini kan ukurannya juga nggak jelas. Berarti kan yang mobil yang di bawah 2005 berarti dianggap nggak mampu juga. Padahal punya mobil 10 biji, tapi tahun 2000 semua nggak mampu. Berarti miskin juga dia. Saya khawatir besok orang kaya pada jadi miskin semua ya. Ada pada beli rame-rame mobil yang tahun 2004 dong. Udah mereka beli. Buat mereka banyak yang miliaran mereka bisa beli, apalagi yang 2004. Mereka bisa borong. Maka itu tadi, ini ukuran tidak mampu ini bagaimana? Sebab kalau dibilang tidak mampu, nanti kalau orang kaya beli kendaraan yang tahun 2004 sampai 10 biji gimana? Mereka bisa pakai premium. Dengan luasa mereka pakai premium. Tapi mobilnya di bawah tahun 2004. Justru yang setahu saya yang miskin pada nggak punya mobil. Jadi ini yang nggak jelas. Maka itu tadi saya katakan, saya tidak tahu MUI itu bagaimana bentuk fatwanya. Tapi kalau FPI yang ditanyakan, FPI tidak akan pernah gegabah. Nah, untuk mengeluarkan fatwa haram, ini putusan pemerintah yang membutuhkan, bukan fatwa. Jadi jangan organisasi Islam macam MUI ditarik-tarik oleh pemerintah menjadi stempel kenaikan BBM atau stempel daripada pencabutan subsidi. Nah sekarang kalau dikatakan yang nggak mampu, apa ukuran nggak mampu itu bagaimana? Coba. Sekarang mau diterapkan lagi di jalan bahwa mobil yang boleh lewat setiap hari tertentu nomor ganjil, hari lain nomor genap. Sekarang saya pada beli mobil dua, satu mobil tapi namanya nomor ganjil, satu nomor genap. Yang susah siapa lagi? Yang miskin lagi. Enggak, ini memang ini aturan semua hanya untuk melapangkan orang kaya. Bagaimana supaya orang kaya di jalanan enak, nggak ada orang miskin. Tujuannya itu aja. Tujuannya, maaf, sepertinya hanya pengen bagaimana orang miskin nggak ada lah di jalan-jalan. Bukan nggak ada kemiskinan, bukan. Udahlah orang udah miskin pakai beli mobil lagi. Maksudnya dia udah orang miskin udah nggak usah punya mobil, udah nggak usah pakai masuk ke jalan-jalan Tamrin, jalan-jalan Sudirman, itu buat orang kaya aja. Nah, nanti kalau nomor ganjil, nomor genap nggak kepake, dia bikin lagi peraturan yang masuk ke sana mesti sedan aja. Dia bikin lagi peraturan yang masuk ke sana mesti Alphard saja. Jadi ini aturan, tapi kita hormati, tidak ada masalah, itu urusan pemerintah. Silakan aja mereka bikin peraturan. Kita layak selama itu tidak menghancurkan roda ekonomi kita, tidak menghancurkan daripada aktivitas pekerjaan kita, tidak ada persoalan. Tapi jangan ditarik-tarik ulama untuk menjadi stempel pemerintah. Baik, merasa jelas. Baik. Jadi saya mau cari dulu MUI ini ada angin apa bikin fatwa. Saya mesti baca dulu. Kalau nanti ada yang sudah dapat fotokopinya, saya mesti baca dulu. Nah, baik. Ustaz Yusuf, nah. Lagi tak? Hukumnya adalah jelas. Kalau Anda membayar zakat, ikhlas, dapat pahala. Yang namanya pahala dunia apa? Nah, kemudian orang miskinnya dapat harta gak? Dapat. Itu adalah dunia. Simpel contohnya. Jelas kan? Iya. Kalau individu sosial, simpel juga mudah. Kalau orang dagang